bicara agensi model, ini industri yang memang buka dulu dilihat. Suka atau tidak suka itu pasti. Pan nih Tunggu sejak dulu. tahun Sharing the 8. Kapan ya TRT ke sana ya? Kenapa harus ada model agensi? Karena di model agensi inilah kita melatih seseorang untuk bekerja secara profesional. Biasa ada model yang kalau misalnya ditanya, kita mau show di mana? Show di sini. Eventnya siapa? Eventnya ini. Ada model yang di luar agensi yang, Kak, boleh nggak saya lewat agensi masuk ke belakang? Bicara soal berapa budget, itu sebenarnya udah nggak dipertanyakan. Itu unitnya F8. Bicara soal fashion fotografi, tentunya kita sangat tidak bisa terhindar dari yang namanya seorang model. Nah, bicara seorang model di Makassar, tiap tahun, terutama agensi yang saya buat selalu berkolaborasi dengan Mas Wawan, karena ini kok kalau panggil Mas kayak orang Jawa ya. Jadi Om Wawan itu suka pakai model SPMM model ya. Jadi di sana kita memang basicnya adalah model catwalk. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman fashion photographer di Makassar membutuhkan model itu, ya koleksinya, stoknya sudah sangat banyak. Dan kita memang bergerak di jasa profesional model, bukan model pemula seperti itu. Jadi terus terang kita jarang terima, kalau bicara agensi Oman ya, saya jarang terima model baru, kita lihat dulu, oh ini kualifikasinya sejauh apa mereka sudah. Jadi sangat selektif model. ya? Iya, kita harus sudah sangat selektif sekarang. Ya, karena bahkan kan ada momen yang saya jadi jurinya untuk bagaimana kau dapetin model di Makassar. Kalau 2 tahun lalu ya, ya, tahun lalu kita buat SPMM Day, kita cari model. Ya sebenarnya kita cari untuk kebutuhan kedepannya, kebutuhan saya dan kebutuhan Om Wawan sendiri kan, karena kita pasti butuh new look. Tiap tahun itu kita butuh muka-muka baru yang profesional dan bisa digunakan jasanya secara profesional juga tentunya. Nah, poin terakhir, masih ada poin. Oke. Poin ketiga, bicara soal fashion fotografi atau kita mau menjadi seorang fashion photographer, itu tentunya tidak bisa terhindar dari yang namanya seorang desainer. Nah, kalau di Makassar sudah sangat banyak nama yang tergolong dan terklasifikasi sudah sampai ranah internasional desainer itu di Makassar. Gitu sudah sangat banyak. Jadi teman-teman fotografer yang mau bergelut di bidang industri fashion fotografi itu sudah termanjakan dengan kehadiran 3 unsur pendukung ini: makeup artist, model, dan fashion designer. Jadi kue bisnisnya itu sangat terbuka ya? Iya. Peluangnya masih sangat banyak. Peluangnya sangat banyak. Iya. Dan kembali lagi, artinya taste-nya kita, taste-nya teman-teman di dunia fotografi itu semakin hari semakin terupgrade juga ya, karena ya itu tadi unsur-unsur pendukungnya juga kan terupgrade dengan sendirinya gitu. Unsur pendukungnya terupgrade, jadi secara tidak langsung kita termanjakan. Jadi sebenarnya apalagi yang harus ditunggu kalau sudah ada unsur pendukung yang sangat bagus dan lengkap, bukan hanya dari segi yang saya bilang tadi, bukan hanya dari, kalau di Makassar itu bukan hanya dari segi kuantitas. Kalau kita mau lihat bicara soal fotografi, makeup artist, fashion designer, model, bukan hanya dari segi kuantitas tapi dari segi kualitas kita itu sudah sangat oke banget. Ya. Mantap sekali nih bilang anak-anak. Terus Charles, ini kan di beberapa momen atau di beberapa kesempatan lah kita sama-sama tahu. Kadang-kadang nih model quote unquote, ini sambil minum, enggak apa-apa ini? Enggak apa-apa lah, emang disediakan. Quote unquote punya persepsi yang negatif. Ya. Ini ada 2 versi nih. Kita melihat dari konteks art fotografinya, dan ada pula konteks yang dilihat dari unsur si modelnya sendiri. Ya kalau secara personal kita nggak bisa nilai dong ya. Yeah. Tapi kalau secara skill sebagai seorang, baik itu dari sisi fotografer maupun dari sisi modelnya sendiri, itu kan apakah ada memang nilai-nilai negatif yang muncul
Atau bagaimana sih nanggepin orang-orang yang menanggapi secara negatif Eh, profesi sebagai seorang model dan termasuk sebagai termasuk fotografer? seorang fotografer ya. Saya pertama bahas dari sisi model dulu. Hmm. Nah ini berangkat dari tahun 2012. Jadi kebetulan Om Wawan 2022 ini menjadi satu dekade saya menjadi seorang model agency profesional. Yes, Dan itu industri yang 10 tahun lalu saya melihat bahkan di bulan itu dan di era itu belum ada model agency, belum ada orang yang oh adakah model agency di Makassar, adakah model yang bisa digunakan desain secara profesional. Bahkan sangat awam kita dengar kalau kita dengar istilah oh model itu dibayarkah seperti itu. Padahal sebenarnya model itu wajib dibayar. Nah, apa yang melatar belakangi saya membuat model agency? Salah satunya bukan hanya faktor atau latar belakang industri atau bisnis, tapi latar belakang bahwa saya mau memperlihatkan termasuk ke keluarga model, ke kerabat saya, bahkan dunia entertain di kota Makassar terutama bahwa profesi model itu adalah profesi yang positif. Saya enggak, karena banyak orang termasuk orang yang tidak kenal dunia ini pasti menganggap dunia model adalah dunia yang banyak negatifnya. Padahal sebenarnya tidak. Negatif, glamor seperti itu. Kehidupan malam, party apa segala itu melekat. Ya itu sudah melekat karena memang bicara soal hampir setiap model baik di luar Makassar maupun di kota Makassar mereka punya kehidupannya masing-masing. Tapi kenapa harus ada model agency? Karena di model agency inilah kita melatih ini di awal-awal ya, kita melatih seseorang untuk bekerja secara profesional. Kita bekerja secara profesional, kita mengasah mereka bagaimana mereka bertanggung jawab atas profesinya, bagaimana mereka bertanggung jawab atas kerjaan yang diberikan. Karena ada yang uang, ada ini kualitas. Termasuk unsur itu 3 B tadi ya. Beauty, brain, dan behavior-nya. Brand, beauty, dan behavior. Itu kita bagaimana mereka berinteraksi dengan klien. Karena yang paling utama untuk menjadi seorang model profesional sebenarnya bukan dari segi fisik, dari inner beauty-nya dan terutama dari segi attitude. Karena itu yang paling penting. Tapi tetap jadi penilaian pun juga harus fisik lah ya. Iya. Ya kan? Karena jangan kayak yang itu. Sorry to say ya, kalau bicara agensi model, ini industri yang memang muka dulu dilihat. Suka atau tidak suka itu pasti. Karena mau nggak mau, ini industri yang memang harus cantik orang. Harus cantik. Cantik, proporsional. Nah, tugas agensi lah yang mengasah mereka bagaimana mereka menjaga berat badan biasanya terutama fashion designer. Karena kan sobat kreatif biasa kalau menjelang event ada kebiasaannya Om Wawan kan dia udah kenal banget banyak model top di kota Makassar. Bahkan sekarang tugas controlling dari seorang agensi itu biasa sudah bukan agensi lagi yang melakukan. Kontrol apa itu? Yang mereka lakukan misalnya kalau ketemu model di luar, oh ini kan mau ada fashion show di dalam model F8. Model agak gemuk itu bukan manajernya yang tegur. Malah ya calon usernya, wah ini agak gemuk nih, tolong turunin berat badannya. Nah kayak gitu. Jadi udah kayak menjadi perhatian. Jadi istilahnya yang bagus unsur positifnya dengan kejadian demikian itu saya anggap bahwa oke, sudah banyak circle saya di Makassar itu yang memandang sesuatu itu dengan positif. Ya. Oke. Terus ini juga, Charles, kan sekarang di Makassar itu tempat-tempat yang happening tuh banyak bermunculan, Charles. Ya kan? Contohnya salah satu yang sekarang kita ada di Backyard gitu ya. Ini thank you juga sama Backyard sudah membolehkan kita untuk syuting di sini. Kita harus sebut ownernya dulu, Isabella Gosali. Salah satu influencer topnya Makassar. Top influencer kota Makassar. Ya. Nah, ada nggak nilai tambah value tersendiri buat seorang fotografer? Karena pasti namanya fotografer, cari set gitu ya, lokasi apa segala macam yang memang harus bagus gitu lah, bagus di foto gitu kan. Nah itu gimana? Bener, jadi bicara soal value ya, value yang harus dimiliki atau harus melekat pada seorang fotografer. Ketika melihat tempat-tempat yang bagus atau yang instagramable, itu kita ter-challenge untuk bagaimana kita berpikir, mengolah tes kita yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita mengolah tes kita
untuk menyesuaikan, karena dalam bicara soal fashion fotografi itu tidak semata-mata model harus cantik. Bagaimana kita bisa menentukan wardrobe yang akan digunakan oleh model itu sesuai dengan lokasi yang akan kita tempati sebagai lokasi foto. Seperti contoh, kalau saya sih harus cantik. Gitu. Ya, kalau modelnya harus cantik, penentuan pakaiannya. Tapi yang biasa dilupakan adalah ketidaksesuaian atau agak kontras sedikit antara pakaian dengan lokasi. Kalau ini kan bangunannya lebih ke Western Eropa, jadi ya kita sudah bisa berpikir, oh kira-kira pakaian apa yang cocok seperti itu. Nah itu yang maksudku, setiap fotografer value-nya tuh di situ. Dan di Makassar lagi tumbuh tempat-tempat yang punya value atau yang yang Instagramable ya. Sangat banyak. Jadi banyak, ya? Ini sudah malah bisa dibilang yang saya bilang tadi, dari 3 unsur sekarang udah bertambah unsur baru. 4 lokasi. Ya. Jadi udah ada 4 unsur yang hampir tiap tahun di Makassar muncul tempat-tempat baru yang bisa kita explore, terutama bisa dijadikan sebagai spot untuk fashion fotografi. Nah, sebagai salah satu senior di industri fotografi di Kota Makassar. Kalau dia yang udah bilang senior berarti udah ini tuh udah ada loh. Secara de facto itu. Karena begini, Charles. Orang banyak yang menjadi fotografer. Iya. Tapi yang konsisten menjadi fotografer selama 10 tahun itu tidak banyak. Kalaupun ada, dia belum tentu bisa konsisten dengan tadi istilahnya kiblatnya. Iya. Kalau di awal dia misalnya kejar fashion fotografi, bisa saja karena permintaan pasar, kebutuhan dompet gitu ya. Akhirnya ada juga nih untuk properti fotografi misalnya gitu. Akhirnya lompat. Tidak konsisten. Tidak konsisten, ya. Nah, kau salah satu orang yang cukup konsisten dengan fashion fotografi. Sehingga saya bilang ya wajar kalau dibilang senior di fashion fotografi. Nah, sebagai seorang fashion fotografer, jadi gini Charles, yang saya mau tahu seberapa besar andilmu terhadap industri itu tersendiri dan berapa berpengaruh bagaimana pengaruhnya ke teman-teman fotografer sendiri? Buat kau seorang Ihsan Choldi. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau bicara soal andil saya di dunia fashion fotografi sebagai seorang fashion fotografer di Kota Makassar, alhamdulillah dari sejak 3 tahun yang lalu saya dipegang oleh brand kamera besar, diangkat menjadi seorang brand ambassador. Namanya X-Team. Latar belakang mereka memanggil saya untuk masuk di tim mereka karena dilatar belakangi oleh bagaimana saya bisa nge-influence teman-teman fotografer di Makassar dengan hasil-hasil foto yang saya telah buat, itu bisa meng-influence komunitas-komunitas baru, bahkan bukan hanya person to person, tapi komunitas baru bermunculan di bidang fashion fotografi, terutama di bidang modeling. Seperti itu, mau model beauty, mau model fashion, itu saya bisa menginfluence teman-teman. Jadi bicara soal industrinya, hampir di setiap event Om Wawan, termasuk ya Om Wawan sendiri ya, sebagai yang punya event, itu bukan hanya model sebagai objek foto, tapi kita juga dunia fotografi, terutama fashion fotografi, itu dijadikan sebagai alat untuk menambah ambience yang berbeda. Di setiap event pasti selalu ada komunitas mobil misalnya, komunitas motor, komunitas dance dan lain-lain, komunitas apapun itu. Dan satu komunitas yang tidak ada dalam setiap event yang ada di Kota Makassar adalah komunitas fotografi. Dan saya selalu dipanggil menjadi seorang pembicara, menjadi seorang juri, membuat lomba untuk mengundang animo teman-teman fashion fotografer di seluruh Kota Makassar untuk mereka berlomba menghasilkan foto yang bagus dan pastinya di bidang fashion fotografi. Nah, itu sudah bicara profesi seorang Ihsan Choldi dan itu sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang saya mau masuk ke ranah F8 nih, Charles. Mantap nih. F8 nih sejak tahun saya rindu F8. Kapan ya terakhir saya ke sana ya? 2019 lah, ya kan? Tapi insya Allah tahun ini kita buat lagi. Dan kan, kok juga sudah masuk di dalam manajemennya. Ya kan? Sobat kreatif, F8 dari tahun berapa ya? 2016.
F8 dari 2016 sampai 2019 posisi saya selalu di depannya Mas Wawan. Nah, itu keren karena tinggal balik dia sudah ada. Kita foto-foto lagi. Oke. Jadi dalam momen penyelenggaraan F8, seorang Ihsan Chol itu kan selalu muncul sebagai official photographer terutama di fashion fotografi. Nah, semua kejadian yang ada di atas panggung, terutama di panggung utama, itu terabadikan oleh seorang Ihsan Chol. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas tentang F8. Saya mau tahu dulu, 2016 sampai 2019, bagi seorang Ihsan Chol yang paling berkesan itu tahun berapa? Dan kenapa? Kalau bicara terkesan ya, hampir setiap tahun itu F8 selalu membuat saya terkesan. Tapi kalau bicara yang paling terkesan ada di tahun 2018. Karena mungkin di usia ketiga F8 diadakan, panggungnya megah, terutama model-model yang didatangkan. Karena saya memang penggiat di dunia fashion fotografi. Kalau sudah melihat model-model yang dihadirkan, termasuk desainer-desainer top Indonesia yang diundang datang untuk show di situ, salah satunya kalau nggak salah ingat itu ada Hengki Kawilarang itu show di situ. Itu di F8 2018. Itu sekelas event besar di Indonesia, F8 lah menjadi event fashion show terbesar. Itu sudah di skala Indonesia Timur dia sudah paling top. Dan kalau bicara seluruh Indonesia itu ya udah sangat bersaing dengan yang namanya Indonesia Fashion Week atau Jakarta Fashion Week. Karena dari segi stage, model yang digunakan, fashion designer yang datang, terutama bicara soal lightingnya seperti itu sudah istilahnya seperti yang saya bilang tadi dari awal, kita sebagai seorang fashion photographer sudah sangat termanjakan. Jadi mungkin teman-teman sobat kreatif di sini banyak fotografer yang suka fashion fotografi, selalu kita ya ini udah bicara soal ini ya, bicara soal masukan-masukan termasuk dari segi fotografer. Jadi banyak teman-teman fotografer selalu ingin memotret tapi kesulitan untuk mendapatkan spotnya. Jadi sekarang F8 sudah menjadi animo fashion photographer untuk datang meliput fashion show yang diadakan oleh teman-teman di F8. Nah, oke. Tapi kan menjadi satu hal yang sebenarnya orang lupa, bahwa semua itu jadi bukan cuma karena ada vendor yang pasang lighting, ada panggung yang megah gitu, tapi karena komunikasi juga. Nah, ingat nggak Coli? Biasanya kan kalau kita mau GR, itu GR-nya termasuk dengan lighting. Dan saya selalu bertanya sama Coli, Col, cukup nggak ini? Di momen ini cukup nggak? Di mana key point-mu? Sehingga itu kan jalan. Nah, unsur komunikasi yang selain daripada kita bicara F8 ya, itu hal yang menjadi mutlak nggak dilakukan oleh seorang fashion photographer untuk diskusi dengan si penyelenggara? Ini podcast kali ini keren. Karena kenapa? Yang diinfokan barusan sama Wawan ini bukan hanya sekedar podcast, tapi inilah sebenarnya ilmu yang harus dipelajari oleh saya bisa bilang ini fotografer stage atau fotografer fashion show. Kenapa demikian? Karena kita memang harus mempelajari model blockingnya di mana, posisi kita di mana, lightingnya jatuhnya di mana. Kalau misalnya blocking modelnya di depan seperti apa, di mana titiknya, itu harus berkorelasi dengan terutama lighting. Dan itu sesuatu yang menurut saya itu harus dan wajib dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Bukan bicara kita harus kan kalau fotografer hebat atau pro itu harus bisa beradaptasi bagaimanapun kondisinya. Kalau saya terima dengan teori seperti itu, tapi selama hal tersebut bisa kita komunikasikan lebih awal, itu kenapa tidak? Setup yang bagus pasti akan menghasilkan hasil yang lebih bagus dibanding kita tidak melakukan setup apa-apa. F8 itu satu event yang complicated. Karena saya bilang complicated
Saya sebagai show director aja merasa bahwa itu sangat complicated. Yang akan tampil di atas panggung itu multi event atau multi talent. Iya. Ada fashion, kemudian ada concert, ada performing art, dance dan sebagainya. Itu lengkap di atas panggung. Nah, pada saat kita menata cahaya, maka konteks penataan cahayanya itu harus juga multi teradopsi oleh semua konten yang di atas panggung. Semua konten yang ada. Nah, saya tidak tahu kenapa ya, tapi begitu saya set terutama untuk yang basic lighting, itu saya selalu tanya Coli, Coli, basicnya saya mau ambil. Ini gimana? Sudah enak belum? Di mana titiknya? Nah, itu kan artinya memang yang kita bangun adalah komunikasi. Sehingga outputnya jadi bukan persoalan bahwa lighting ataupun memang fotografi atau fotografer termanjakan oleh panggungnya, tidak. Tapi karena ada komunikasi karena yang adanya terbangun. Komunikasi, benar. Jadi bukan karena saya pintar atau karena Coli pintar, ya, tapi karena saya dan Coli berkomunikasi untuk bisa dapetin itu. Benar. Gitu kan? Nah, sekarang kita bicara tentang itu experience-nya Coli 2018. Oke lah, saya bisa bilang bahwa 2018 karena kita 2,5 juta pengunjung pada saat itu, Charles. Dan padat banget gitu ya. Model aja setengah mati untuk masuk ke venue. Harus masuk ke venue, masuk ke backstage itu paling tidak 2 jam sebelum dia show. Benar. Ya kan? Apalagi kalau misalnya make up-nya harus di hotel. Kan kadang-kadang ada di sana, saya mau make up di hotel deh. Baru kemudian turun, sudah jadi semua gitu kan pakaiannya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara dari itu tadi dari sisi pengalaman Coli yang paling senang ada di 2018. Iya. Gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, F8 itu kan bukan cuman sekedar menghadirkan seorang desainer, memunculkan seorang model di atas panggung, terus kemudian Coli dapat momen foto yang baik. Iya. Tapi bagaimana apa yang kita sajikan itu kemudian termanfaatkan atau bisa dimanfaatkan oleh Makassar. Saya ada satu poin, Charles. Kadang fashion designernya sendiri itu tidak melihat bahwa market tuh ada di yang sedang menonton, Charles. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang bajunya nilainya puluhan juta. Iya. Sementara yang nonton karena ini sangat plural gitu ya. Iya. Sangat beragam lah. Ya, beragam. Saya nggak tahu apakah memang di awal-awal itu apakah seorang fotografer juga bisa menangkap strategi-strategi pasar yang akan dilakukan oleh baik seorang model maupun seorang fashion designer. Kalau bicara dari sisi industri fotografi ya, jadi kayak misalnya ini, kebanyakan kerjasama yang dibangun atau impact yang ingin dicari ketika seorang desainer menghubungi seorang fotografer untuk difoto pada saat mereka fashion show, atau ketika fotografer menghubungi seorang desainer untuk menawarkan jasa foto untuk show yang akan mereka lakukan, itu sebenarnya lebih ke bagaimana dua pihak ini mereka saling membangun brand awareness. Karena terus terang F8 menjadi ajang yang paling dicari, paling ditunggu, dan otomatis menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah portofolio. Portofolio dari mana? Dari seorang fashion designer. Jadi terkadang menurut saya, biasanya ini pendapat saya ya, top designer walaupun bajunya puluhan juta atau apa, mereka mungkin akan berpikir tidak semua desainer yang hadir pada saat itu untuk menampilkan bajunya bukan hanya untuk menggait mata pengunjung untuk mengenal mereka atau untuk mendapatkan pembeli ya, atau misalnya mendapatkan orang yang ini bisa nih. Tapi saya rasa dengan adanya F8, kenapa banyak top designer mau untuk show di situ, itu karena mereka lebih ke portofolio. Dengan nama besar F8 sampai sekarang ya, di tahun kedua pun saya bisa bilang F8 sudah menjadi besar, karena dengan di tahun pertama 2016 mereka
menggebrak teman-teman yang buat F8 itu menggebrak sebuah event nasional yang ya apa sudah bahkan skala internasional ya dengan jumlah pengunjung dan tiap tahun semakin naik. Makanya kenapa saya bilang tadi tahun ketiga merupakan salah satu momen yang saya nggak lupa Ya. karena memang terus terang saya di sana sebagai official photographer juga official model agency yang biasanya kita ke lokasi itu standby-nya cuma berapa jam sebelum lokasi ini untuk menuju lokasi aja itu 2,5 jam kita harus ada di lokasi seperti itu. Jadi bicara soal apa yang dicari ya, saya kalau misalnya menawarkan memarketingkan F8 kepada teman-teman desainer saat ini, saya nggak akan bicara soal baju akan dilihat oleh orang yang pejabat kah atau apa, walaupun penonton di situ memang sangat plural, sangat beragam. Tapi kalau misalnya ada teman-teman fashion designer yang menganggap bahwa yang lihat bajuku belum tentu bisa beli. Tapi sebenarnya bicara soal kita fashion show bukan soal ada orang yang bisa beli atau enggak, tapi bicara soal portofolio, eksistensi kalian bahwa baju kamu telah dipakai untuk show di sebuah event bertaraf internasional yang namanya F8. Lebih ke portofolio. Kita fotografer juga bangga motret top desainer di acara F8. Fotografer kepada fashion designer. Sekarang kalau fotografer terhadap seorang model, apalagi kan Coli juga kan mengelola agensi juga. Sebenarnya teman-teman model tuh kalau bicara tentang F8 bagaimana sih ininya? Wah, ini agak masuk ke ranah dapur pribadi ini sebenarnya pertanyaannya. Terus terang, kalau bicara soal event sebesar F8 ya, biasa ada model yang kalau misalnya ditanya, kita mau show di mana? Show di sini. Eventnya siapa? Eventnya ini. Itu beragam pertanyaan yang muncul. Tapi biasanya pertanyaan utama adalah how much? Budgetnya berapa? Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita jualannya di grup ya, show F8 bulan ini, mereka pada mengajukan diri dan pertanyaan bicara soal ini saya dapur ya, bicara soal berapa budget itu sebenarnya udah nggak dipertanyakan karena sebenarnya bicara bicara soal F8 karena orang-orang yang ada di balik layarnya itu kita udah saling kenal, udah saling memang orang-orang yang capable lah dan orang-orang yang menghargai yang namanya teman, menghargai yang namanya industri teman. Gitu. Jadi rate-nya pun kita sudah. Jadi rate-nya itu udah ada kesepakatan lah. Ada kesepakatan. Kira-kira segini lah. Bahkan kesepakatan yang tersirat biasa malah kita ya udah nggak tanya harga, kita tanya tanggal berapa dan berapa model yang dibutuhkan itu. Itu uniknya F8 gitu. Bahkan yang ada model yang di luar agensi yang Kak boleh nggak saya lewat agensi masuk ke F8 melalui agensimu untuk masuk F8. Untuk masuk show di F8. Jadi memang punya daya tarik lah ya. Iya. Daya tarik. Bisa nggak disebut itu kayak lebarannya model atau kayak semacam puncaknya bisa menjadi seorang model di Makassar itu sudah pernah tampil di F8? Tadi saya bilang bicara soal portofolio untuk fashion designer, fotografer. Nah, bicara soal dunia modeling, F8 itu sudah menjadi salah satu tempat yang digunakan oleh model sebagai pembuktian tertinggi bahwa saya seorang top komersial model fashion. Nah, jadi jualannya F8. Jualannya F8. Jadi kayak ibarat apa ya, kayak kalau pepatah mengatakan, saya bicara pepatah tapi bahasa Indonesia aku waktu kuliah berapa ya lupa. Kayaknya bukan ada. Kayak durian runtuh. Kenapa durian runtuh, Om? Setnya bagus. Lightingnya oke. Fotografernya, hasil fotonya pasti bagus. Baju yang digunakan, top designer. Iya kan? Terus penontonnya gila. Ya. Itu ribuan pasang mata yang lihat kita. Ya. Dan kenapa saya bilang durian runtuh? Ya udah, kita dibayar. Ya. Jadi kayak ya udah, itu pembuktian tertinggi bahwa ya model bahkan sorry itu saya yang saya bilang tadi, model-model freelance yang masuk lewat agensi itu ada yang
biar nggak dibayar dia mau. Ya. Yang penting saya show. Nah, Salah satu itulah uniknya dan daya tariknya F8. daya tariknya F8. Ya. Kak, Nah. biar nggak dibayar saya mau, Kak. Ya. Nggak enak nih kalau dibilang yang penting dikasih makan, itu pasti. Padahal kalau ditanya capek banget. Capek banget. Karena acara selesai paling lambat jam 11 malam. Betul. Kita JR sampai jam 2 subuh. Betul. Kita rasakan itu namanya angin. Ya itulah Bahkan saya bilang, pernah kita JR kan sampai udah mau mengaji masjid. udah mengaji masjid itu kita masih JR. Tapi ya itulah cari duit emang seberat itu, tapi selama itu passion kita pasti ya kita nikmati aja. Dan ya keren aja sih selama ini kita fashion show di dalam ruangan, JR dalam ruangan ini ya suara-suara kendaraan kita JR, angin laut. Wah, itu kayak apa ya? Experience tersendiri lah. Ya, Makanya ya. nah itu. Selalu dirindukan. Nah, tapi ini agak terbongkar nih dapur. Jangan sampai nanti modelnya ditawarin. Kita kan saling menghargai profesi. Mantap. Inilah yang saya suka. Gitu. Jadi kalau mau dapat dengan treatment yang sama, eventnya harus kelas F8 itu. Oke, Charles. Pertanyaan terakhir, Charles. Sebenarnya kalau saya bilang pertanyaan, mungkin nanti akan kau kasih jadi sebuah konklusi lah. Oke. Tapi paling tidak begini, saya ada punya pernyataan bahkan. Atau anggapnya sebagai sebuah challenge. Ya. Selama 4 tahun terakhir ini, F8 itu kan selalu muncul bukan hanya dengan model lokal, Iya. model Makassar. Iya. Tapi selalu hadir teman-teman model dari luar daerah. Dari luar. Gitu. Tantangannya. Supermodel lah. Nah, Iya. ya. Tantangannya. Apakah memang Makassar tidak punya source yang cukup, yang kualitasnya paling tidak sama dengan kota-kota lain? Itu pertanyaan pertama. Tahan dulu jawabannya. Nah, sehingga saya sebagai seorang event organizer atau sebagai penyelenggara F8, akhirnya harus mengimpor. Iya. Gitu kan? Akhirnya harus mengimpor. Yang notabene quote unquote secara cost itu pasti akan tinggi. Oke. Challenge-nya. Nah, challenge-nya sekarang bisa nggak terjawab dengan kondisi kita di Makassar atau dengan lokal talent yang kita miliki? Oke, jadi buat sobat kreatif. Sulsel lah, Sulsel Ya. Jadi buat sobat kreatif ya. Bicara soal kualitas model. Nah, tentu bicara soal masa pandemi ini pasti memang banyak orang yang kena dampaknya. Nah, tapi kami dari terkhusus agensi SPM Model itu kita jadikan sepinya event itu menjadi ajang untuk mencari model. Nah, kenapa demikian? Karena kita akan tahu bahwa pandemi akan segera berlalu dan event sebesar F8 pasti akan muncul kembali. Dan tenang aja buat teman-teman penyelenggara F8, kita akan hadir dengan banyak new look. Dan sebenarnya sudah kita persiapkan untuk 2020 Pak. Di 2021 ya kita udah siapkan. Tapi ternyata kabarnya akan diadakan di 2022. Jadi kita udah dapat model yang berkualitas terutama dari segi tinggi badan. Jadi kalau untuk SPM model tuh kita udah bisa sediakan 15 model profesional dengan tinggi badan yang langsung jalan SPMM. Iya, seperti itu. Kita flashback sedikit. Tadi saya bahas 2018 Mas Wan. Kalau 2018 itu beberapa model yang digunakan itu handpick. Tapi kalau nggak salah di 2019 untuk F8 2019 itu kita mengadakan model audisi. Ya, Nah, itu kerjasama dengan tim dari Jakarta, teman kita semua. Dia seorang fashion show director, Mas Wewe sama Aderio. Mas Aderio. Kita lakukan audisi seperti itu. Dan di 2019 kita kita gambling. Gamblingnya itu apa Mas Wan? Itu ini baru saya informasikan sebenarnya. Kita gambling. Jadi di 2019 itu Mas Wan, F8 2019 itu kita menggunakan 40% model baru
dan 60% itu model profesional. Kita mix. Kita mau lihat bagaimana mereka bersinergi. Dan 70% model lokal, 30% kita datangkan dari luar. Iya, Ya kan? seperti itu. Artinya komposisinya berubah lah. Komposisinya berubah. Iya, Nah, dari tahun-tahun jadi sebelumnya. dan setelah itu kita dapat tugas, mereka yang sudah ada experience satu kali, kita olah terus, bahkan kita bersinergi. Sebenarnya ya salah satu alasan yang melatar belakangi kenapa tahun kemarin SPMMD diadakan, itu sebenarnya untuk F8 2021 Mas Wan. Tapi karena nggak ada F8 di 2021, otomatis hasil audisi yang kita buat di 2020, di Desember 2020 terutama itu sebenarnya untuk memfasilitasi kebutuhan model profesional di F8 tahun berikutnya. Berarti tahun 2022 saya rasa komposisinya udah bisa ke 80% model lokal. Emang ada F8 2022? Harus ada. Harusnya ada. Dan sangat wajib ada. Karena itu udah kita tunggu-tunggu. Dahaga 2 tahun ini harus terobati di tahun ini. Oke. Charles, pertanyaan paling terakhir. Ya. Tadi belum, karena saya masih ada satu hal. Ini kan kau pengelola agensi. Iya. Kau mengelola sebuah agensi. Artinya antara hubunganmu antara kau dan teman-teman model itu dalam konteks yang harus tidak boleh pilih kasih. Iya. 15 kalau lagi show kau akan ambil misalnya kalau kebutuhan cuma 10 berarti akan ada 5 yang tidak ikut. Iya. Saya tidak bahas di situnya, saya tidak akan pancing di situnya, tapi kalau saya mau tahu lepas dari SPMM, maksudnya termasuk di SPMM dan mungkin teman-teman model yang masih dilepasan gitu ya. Bagi seorang Iksan Coli, sebagai seorang fotografer. Siap. Gak apa-apa itu kau sebut satu nama model yang menjadi idolamu di Makassar. Ini buat dia juga buat semangat dan buat teman-temannya juga sebagai penyemangat. Berani enggak kau sebut itu? Kayaknya ini tujuan utamanya saya diajak podcast ini. Tidak lah. Bicara soal idolakan ya. Ya kalau bicara soal model idola sih, model idola aku nggak ada di Makassar. Tapi kalau di Makassar yang mau diidolakan, kriteria model yang saya suka itu tertib dan bisa diatur. Nah, tertib dan bisa diatur. Mereka ada kelas-kelas sebenarnya. Okay. Kalau untuk kelas senior itu saya nggak bisa pilih satu orang. Karena kenapa? Untuk bicara soal tertib dan bisa diatur, ya itu sudah menjadi tugas mereka di agensi. Jadi nggak ada poin. Standarnya sudah ada. Standarnya sudah ada. Nah ini untuk bicara kalau model-model baru. Kalau bicara di model baru yang kita buat di SPMM, pendatang baru, itu di sekelas Alisa, mulai dari Pinkan, si kembar Nidi Nadia, Sunita Widi dan Alia. Saya mengidolakan kalau harus memilih ya, ini kan waduh ini ditodong nih. Kalau harus memilih, bukan berarti yang lain saya nggak suka. Ya betul. Karena kalau udah masuk SPMM udah pasti saya suka gitu. Karena banyak model yang mau masuk SPMM itu saya nggak suka, saya nggak kasih masuk. Betul. Kalau bicara soal yang saya idolakan itu saya idolakan sosok Alisa. Alisa gitu. Kenapa? Karena belum pernah sekalipun itu dia nggak telat. Dia on time terus. Dia nggak pernah telat. Bahkan rumahnya itu jauh banget, gila, di kampus Unhas 2, on the way Marino. 12 itu yang kurang lebih 12 kilo lah ya. Itu sosok yang saya suka dari Alisa seperti itu, dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman SPMM yang baru masuk. Itu dia. Itu maksud pertanyaan saya, arahnya ke situ, Jadi sebenarnya ini bukan persoalan karena seorang Iksan Coli adalah mengelola sebuah model agency dan dia harus memilih salah satu di antara semua modelnya, tidak. Tapi paling tidak message-nya yang harus kita tangkap bahwa yang namanya tertib waktu, kemudian juga dia bisa menghargai dirinya sebagai seorang model, itu menjadi sebuah tolak ukur supaya dia bisa berkembang. Bahkan kalau tidak salah di SPMM sudah ada yang go nasional kan? Oh, sudah ada yang sudah ada. Bahkan kalau nggak salah 2 yang sudah ada 2 orang yang sudah go nasional. Itu udah klasifikasi memang udah model senior di SPMM. Yes, itu model senior. Itu dia yang saya suka dari SPMM.
karena itu yang masih dijaga dari Iya. masih almarhum Sani Sani Munasar. Sani ya. Munasar sampai ke sekarang Iya. sudah ada di Iksan Joli. Oke, thank you banget Jol. Sip. Mantap. Sukses sebagai seorang fotografer. Tabrak-tabrak ya dulu. Iya, tabrak-tabrak dulu. Asik. Sukses juga sebagai model agency. Alhamdulillah. Dan amin. sukses juga kita kerjasama bagian dari F8. Siap, itu yang sangat penting. Saya rindu F8. Bagaimana perasaanmu saya ajak masuk dalam manajemen F8? Sebenarnya saya terharu dan bangga sebenarnya. Gaya. Karena berarti kita dipercaya begitu. Jadi itu nggak perlu sertifikat yang kayak begini. Nggak perlu secara de jure, tapi secara de facto. Ini De udah facto, secara ya. de facto itu udah Oke. diakui gitu ya. Sip lah kalau begitu. Thank you banget. Sip, Agak mantap. gelap nih. Thank you. Thank you ya, Charles. Thank you Sobat Kreatif. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Iksan Joli. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi lagi buat teman-teman, terutama teman-teman model, teman-teman fotografer, Ya. yang akhirnya bisa kemudian memberikan karya-karya terbaik. Bukan hanya cuma persoalan ada di Makassar, jangan-jangan karyanya kemudian bisa melanglang buana. Dan itulah salah satu tujuan kita, karena yang namanya industri kreatif atau dunia kreatif itu tidak berbatas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.